Ada sebelum di bulan November 2021 dan ada juga insiden pesawat penjarahan besar, ada politik memanas, secara politiknya mungkin pergantian presiden. Saya tidak ada masalah dengan Anda sama sekali, dari dulu pun tidak ada masalah. Tapi saat ini menurut saya menjadi sebuah masalah, bukan buat saya, tapi buat cara berpikir orang-orang Indonesia yang akhirnya jadi kacau begitu dengan adanya orang-orang seperti Anda. Kalau Anda mau meramal, memprediksikan sesuatu yang mana, ingat, saya tidak percaya. Di agama saya sekarang itu nggak boleh percaya begituan. Itu di agama saya sekarang. Di agama saya yang kemarin nggak boleh juga percaya hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berjumpa kembali dengan kami dalam program Syarat. Iya, belakangan ini ada seorang paranormal yang sementara ngetop nih. Iya, ini menyita perhatian publik pasca pengakuannya yang menyebut telah meramalkan kejadian jatuhnya Sriwijaya kemarin. Iya, dan ini juga bisa menimbulkan berbagai macam pertanyaan, bahkan ada opini masyarakat yang muncul dari yang kita lihat di berbagai media sosial maupun website dan YouTube itu, wanita yang memiliki nama lengkap Eus Juariah Johana ini sentak membuat geger dan menimbulkan reaksi sejumlah kalangan masyarakat yang membuat mampu menerawang berbagai macam kejadian di tahun 2021. Iya, Emma, gitu kan? Iya, betul sekali. Dan presenter dari Deddy Corbuzier ya, di dalam YouTube-nya ini menyampaikan teguran yang keras kepada paranormal Mbak Yu yang belakangan jadi perbincangan ya. Dan memang juga kalau melihat dari apa yang diramalkan oleh Mbak Yu tersebut, ini kalau kita melihat gesturnya Deddy Corbuzier ini bukan marah-marah, tetapi dia memberikan peringatan keras terhadap Mbak Yu ini karena dianggap telah menyebarkan berita hoax, menyebarkan yang bisa meresahkan masyarakat. Betul gitu. sekali ya. Kalau ramalan-ramalannya itu menyangkut pribadi orang, misalnya artis bisa masuk penjara, tertangkap narkoba dan sebagainya ya. Ini itu biasa ya kan. Tapi ini berbicara tentang Indonesia ya. Di tahun 2021 ya, menurut ramalannya atau terawangannya ya, itu akan terjadi kerusuhan katanya, Adar. Tiba-tiba juga Mbak Yu ini Mbak Yo ini tiba-tiba meralat apa yang dia sampaikan tersebut. Iya, katanya di 2021 akan terjadi pergantian presiden dan terjadi kerusuhan dan sebagainya kan. Gitu. Dan ini kan meresahkan betul masyarakat. Sekali. Dan menurut Deddy Corbuzier ini bisa sugesti orang, bisa saja ini akan dilakukan dan bisa saja membuat orang jadi takut. Betul sekali ya. Mau lakukan ini takut, mau usaha takut. Itu kemudian orang jadi oh ya udah kita bikin aja gitu, seperti itu ya. Kita bikin aja kerusuhan karena itu sudah diramalkan. Kayak gitu ya. Nah, itu jadi menjadi satu warning yang sangat keras dari Deddy Corbuzier ya di dalam video yang diunggah di akun YouTube-nya ya. Dan oleh sebab itu Deddy Corbuzier juga meminta kepada Mbak Yo ini supaya minta maaf saja kepada publik. Tidak perlu lagi sampai masuk misalnya dilaporkan ke kepolisian lah gitu. Karena minta maaf itu penting. Ketika kita sudah minta maaf ya sudah, persoalan dianggap selesai dan menganggap bahwa ramalannya itu ya membuatlah konten yang bagaimana atau datang saja ke proketnya dari Corbuzier untuk bisa membuat klarifikasi atas apa yang dia sampaikan gitu. Dan yang menjadi sorotan kita, dan ini yang menjadi versi sorot kita pada saat ini adalah tentang ramalan, Adar. Dan kalau memang ramalan itu kan
boleh dipercaya, boleh tidak. Oke. Tetapi jangan sampai meresahkan orang. Oke. Ya, kalau sampai meresahkan orang itu menjadi masalah. Itu menjadi masalah. Iya. Dan kalau misalnya juga di tingkatan misalnya ada para wali atau apalah para kiai seperti apa yang terjadi pada Gus Dur, itu kan tidak harus memberikan kelamaran apa namanya? Penerawangan gitu. Nah, dia ngomong aja begitu. Orang mau percaya atau tidak ya terserah juga kan. Tetapi tidak harus meresahkan orang. Iya. Bahkan sampai konferensi pers kan kemarin, ya kan. Dan ini kan membuat orang juga tidak nyaman. Orang masyarakat atau yang mendengarkan ketika dia tersugesti dengan apa yang dia sampaikan. Masyarakat akan gimana lah gitu. Jadi ya seperti itu, ketakutan ya kan? Mereka tidak mau apa-apa kegiatan udah takut aja kan gitu. Iya, betul sekali. Ya, Deddy Corbuzier juga mengatakan dalam di YouTube-nya, di channelnya bahwa dia mempercayai bahwa gini, agamanya sekarang dan juga yang kemarin itu tidak percaya soal ramalan. Iya, baik. Ya, dan ya baik secara 5 agama yang ada di Indonesia juga pasti masalah dukun dan lain sebagainya itu enggak diajarkan atau enggak dipercayai. Iya, ya. Dalam keyakinan agama tersebut ya. Betul sekali. Ada sempat menyinggung tentang misalnya Gus Dur, kemudian ada beberapa kiai-kiai ya kan. Mungkin juga mereka juga ada bukan bisa memprediksi, tetapi ada hal-hal yang dibuka gitu seperti itu ya. Ya, dan memang seperti itu kan ada, kalau yang diberikan oleh Tuhan terhadap kita itu kan ada 5 gitu. Panca indera kita, kan meraba, melihat, mencium, merasa, dan apalagi yang satu mendengar gitu. Iya. Nah, kalau ada lagi yang satu, ada disebut dengan indera keenam. Indera keenam. Jadi bukan lagi panca indera. Tadi kan panca indera kan. Ada indera keenam. Nah, indera keenam itu kemampuan spiritual seseorang. Bisa melihat sesuatu dan sebagainya. Nah, saya baru bisa top. Saya baru bisa katakan Mbak Yo ini hebat. Ketika dia mampu menerawang kapan dia mati. Wow. Itu ini istimewa yang disorot ini. Kalau seandainya saya bisa menerawang saja. 2021 ini Pak Yo meninggal atau mati. Bisa saja kan gitu. Tapi kan tidak boleh kan gitu. Kita sudah mendahului Tuhan kan. Tetapi ketika dia mampu melihat dirinya sendiri, maka itu kehebatannya. Mampu melihat dirinya sendiri. Melihat dirinya, bukan melihat orang lain loh. Itulah keilmuan. Itulah keilmuan kita. Oleh sebab itu dalam pepatah Arab, bagi siapa mengenal dirinya maka dia mengenal akan Tuhannya. Gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, ketika dia mengenal dirinya, dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia lebih banyak melihat dirinya ketimbang melihat orang lain. Nah, jangan sampai ada burung apa namanya yang bisa kalau sudah berteriak gagak kalau tengah malam. Ada orang mati di sana. Orang akan mati besok di sana. Akan terjadi gitu. Jangan sampai hanya seperti burung gagak seperti itu. Tapi dia tidak mampu melihat dirinya sendiri. Kapan dia akan mati? Coba begitu. Kalau Mbak Yo bisa melakukan hal seperti itu baru top. Hebat. Iya, tapi kalau seandainya dia hanya bisa melihat orang lain, masih saya sanksikan tentang keilmuannya gitu. Gus Dur itu seminggu dia sebelum meninggal, dia tahu. Iya kan? Tapi dia tidak katakan saya minggu depan saya akan mati, tidak. Tapi minggu depan saya akan ke Tubuh Ireng. Kan, gitu. Gitu. Setiap apa yang terjadi pada dirinya atau pada orang seperti Gus Dur itu, maka dia tutupi. Dia tutupi ini. Apabila akan ada diketahui oleh orang tentang apa yang dia sampaikan atau membuat orang resah, maka dia langsung tutupi itu. Enggak lah gitu. Karena apa maksudnya? Karena ini menghindari fitnah.
jangan sampai terjadi fitnah. Kalau ketika terjadi fitnah, maka seperti ini. Kayak gini. Kayak Mbak Yo ini. Ribut semua. Ribut semua Mbak Yo. Orang tidak percaya, orang tidak. Orang jadi ketakutan. Membuat resah orang. Iya. Ya coba. Ini bicara soal negara soalnya. Soal negara. Iya. Nah, sudah. Kalau Anda misalnya ini, coba doakanlah. Mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi akan tetap 2020 sampai 2024 dan negara ini akan tetap aman, damai dan sejahtera. Selesai. Orang akan bersyukur atas itu semua. Apa yang Anda sampaikan itu coba rubahlah jadi sebuah positif. Ya. Tapi kalau Anda menjadi sesuatu yang negatif, penerawangan Anda menjadi sesuatu yang negatif, ya bisa saja itu akan terjadi. Karena tadi seperti apa Deddy Corbuzier bilang tadi, bahwa itu karena lantar ada sugesti dari orang-orang lain yang bisa saja itu tidak mungkin terjadi dan bisa saja akan terjadi. Ya. Oh iya ya, kita akan bikin ya. Iya. Kita akan bikin gitu. Karena sudah ada dorongan untuk itu. Oke. Nah, oleh karena itu ya kita berharap bahwa marilah kita sama-sama bangsa ini mendoakan agar negara ini aman, damai dan tidak terjadi kerusuhan seperti apa yang diterawang oleh Mbak Yo. Situ Emma. Ya, inilah program Sorot. Terima kasih atas seluruh atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.